Pernahkah kamu merasa bahwa, meskipun sudah memberikan segalanya untuknya, tetap ada sesuatu yang terasa salah? Seperti dia mulai menjauh, mempertanyakan cinta kamu, atau bahkan kemampuanmu untuk memimpin hubungan. Apa jadinya jika aku bilang bahwa ini bukan soal seberapa banyak yang kamu beri, tapi bagaimana kamu membimbing dinamika di antara kalian berdua? Ini dia twistnya, ketika seorang wanita tidak merasa seperti dia sedang berkontribusi atau membuatmu bahagia, ini bukan hanya tentang dirinya. Di lubuk hatinya, dia mungkin mulai bertanya-tanya, apakah dia benar-benar mencintaiku? Mungkin terdengar tidak adil atau bahkan bertentangan dengan logika, tapi ini adalah dinamika yang lebih kuat dari yang kita kira. Hari ini, kita akan membahas kenapa hal ini bisa terjadi, bagaimana kamu bisa mengubah persepsi ini, dan bagaimana membangun hubungan di mana dia merasa dicintai, aman, dan terinspirasi untuk berinvestasi dalam hubungan ini atas keinginannya sendiri. Disinilah Stoicism berperan, sebuah filosofi yang mengajarkan pengendalian diri, kehadiran, dan kepemimpinan, tidak hanya dalam kehidupan tapi juga dalam hubungan. Jadi, tetaplah di sini, karena pada akhir video ini, kamu akan memahami cara memimpin tanpa memaksa dan terhubung tanpa kehilangan diri sendiri. Mari kita mulai. Nomor 1, dia melihat dunia dengan cara yang berbeda. Pernahkah kamu merasa sudah melakukan segalanya dengan benar dalam hubungan, namun tetap ada yang terasa salah? Kamu menghormatinya, perhatian, dan baik hati. Seharusnya itu sudah cukup, bukan? Tapi kemudian dia mulai menjauh secara emosional, atau mungkin kamu merasakan frustrasinya perlahan muncul ke permukaan. Inilah kenyataannya, pria dan wanita sering melihat cinta dari sudut pandang yang sangat berbeda. Pria cenderung mendekati hubungan dengan logika, aku sudah melakukan hal yang benar, jadi semuanya pasti baik-baik saja. Sedangkan wanita memandang cinta melalui emosi dan tindakan. Bagi wanita, melayani atau menyenangkan pasangannya bukan hanya soal tugas. Itu adalah caranya menunjukkan perhatian, pengabdian, dan koneksi. Ketika dia memasak makanan favoritmu, mengatur hal-hal yang kamu lupa, atau memberikan kata-kata dukungan, dia sedang mengekspresikan cintanya dengan cara yang dia tahu paling baik. Tindakan ini lebih dari sekadar gestur biasa, itu adalah pernyataan cinta. Namun, disinilah masalahnya, jika dia merasa bahwa kontribusinya tidak dihargai, bahwa cintanya tidak diterima, itu menciptakan kekosongan. Dia mulai mempertanyakan posisinya dalam hubungan tersebut. Bayangkan ini, seorang wanita dalam hubungan merasa usahanya tidak diakui. Dia menghabiskan waktu dan tenaga untuk membuat hidupmu lebih mudah, tetapi dia tidak merasakan energi yang sama dari dirimu, atau lebih buruk lagi, dia merasa tidak dibutuhkan. Lama-kelamaan, dia mungkin mulai berpikir, kalau dia tidak menghargai apa yang aku lakukan, apakah dia benar-benar mencintaiku? Dari sudut pandangnya, cinta seorang pria divalidasi ketika dia diizinkan untuk berkontribusi secara bermakna. Jika dia tidak merasakan hal itu, dia mungkin mulai menjauh secara emosional. Bukan karena dia tidak peduli, tetapi karena dia merasa tidak penting. Ini bukan berarti kamu harus sepenuhnya bergantung padanya untuk merasa utuh. Seorang pria stoik adalah pria yang kokoh dalam dirinya sendiri, percaya diri dan mampu tanpa membutuhkan validasi terus-menerus. Tetapi dia juga memahami bahwa cinta adalah kemitraan, tarian memberi dan menerima. Membiarkan dia melayani atau menyenangkanmu bukan berarti kehilangan kemandirianmu. Ini tentang menciptakan ruang agar dia dapat mengekspresikan cintanya dengan cara yang penting baginya. Ketika dia merasa dihargai, dia akan berkembang, dan begitu juga hubungan kalian. Jika dia membuatkan kopi untukmu di pagi hari, jangan hanya meminumnya tanpa pikir dan langsung pergi. Berhenti sejenak, tatap matanya, dan katakan, terima kasih. Aku suka saat kamu melakukan ini untukku. Momen penghargaan seperti ini bisa mengubah segalanya. Jadi, lain kali di tengah rutinitas sehari-hari, tanyakan pada dirimu, apakah aku melihat usahanya seperti apa adanya? Apakah aku menciptakan ruang agar dia merasa dihargai dan dicintai? Ketika kamu melakukannya, kamu tidak hanya memperdalam kepercayaan dan kasih sayangnya, tetapi juga membawa hubungan ke level saling menghormati dan pengertian yang sering diabaikan oleh banyak pria. Karena pada akhirnya, wanita yang merasa dihargai adalah wanita yang mencintai sepenuhnya. Dan pria stoik yang memahami hal ini tidak hanya logis, dia bijaksana. Nomor 2, perangkap berusaha terlalu keras untuknya. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa untuk menunjukkan cinta,
Kita harus melakukan segalanya, merencanakan setiap kencan, mengurus setiap detail, membayar semua hal, menjadi ksatria berbaju besi sepanjang waktu. Sekilas, ini terlihat mulia, bukan? Kamu menjadi pemberi, pelindung, dan orang yang selalu punya solusi. Tapi ada kenyataan tersembunyi, ketika kamu melakukan terlalu banyak untuknya, kamu sebenarnya tidak membantu hubungan itu. Bahkan, kamu mungkin tanpa sadar sedang merusaknya. Coba pikirkan, ketika kamu merencanakan setiap langkah, membayar setiap acara, dan menyelesaikan setiap masalah, peran apa yang tersisa untuknya? Dia tidak ingin hanya menjadi penumpang dalam hidupmu. Dia ingin merasa seperti kopilot, seseorang yang ikut menavigasi perjalanan hidup bersamamu. Dengan terlalu banyak memberi, kamu mungkin berpikir sedang menunjukkan cinta. Namun, bagi dia, ini bisa terasa seperti kamu berkata, "Aku tidak percaya kamu bisa berkontribusi." Dan ketika seorang wanita merasa diabaikan, tidak lama kemudian dia akan mulai mempertanyakan tempatnya dalam hidupmu. Wanita ingin merasa bahwa mereka juga berkontribusi dalam hubungan, bukan hanya dilayani. Ketika kamu mengambil alih segalanya, tanpa sengaja kamu merampas peluang baginya untuk mendukung dan terhubung denganmu. Filosof Stoik besar, Epictetus, mengingatkan kita bahwa bahkan kebajikan seperti kemurahan hati harus dipandu oleh kebijaksanaan. Ini bukan tentang menahan cinta atau usaha, tetapi tentang mengetahui kapan harus mundur dan memberi ruang agar dia bisa melangkah maju. Kemurahan hati yang berlebihan dapat menggeser dinamika hubungan dengan cara yang tidak kamu maksudkan. Dengan menangani semua aspek hubungan sendiri, kamu mungkin tanpa sadar memberi sinyal bahwa kamu tidak menghargai pendapat atau kemampuannya. Lalu, seperti apa keseimbangan itu dalam praktik? Bayangkan hubunganmu sebagai perjalanan bersama. Meskipun peranmu adalah memimpin dengan tujuan dan arah, sama pentingnya untuk membiarkannya mengambil kendali sesekali. Misalnya, daripada selalu merencanakan setiap kencan, tanyakan padanya, apa yang ingin kita lakukan bersama. Jika dia mengusulkan sesuatu, biarkan dia mengatur semuanya. Ini tidak hanya memberinya rasa memiliki tetapi juga memperkuat gagasan bahwa suaranya penting. Jika dia menawarkan diri untuk berkontribusi secara finansial atau mengambil tanggung jawab dalam aspek tertentu dari kehidupan bersama, jangan menolak karena rasa bangga. Izinkan dia mendukungmu. Hal ini memperkuat hubungan dan menunjukkan bahwa kamu melihatnya sebagai pasangan yang setara. Menjadi pria stoik yang kuat bukan berarti melakukan semuanya sendirian. Itu berarti memimpin dengan niat sambil mengenali nilai kolaborasi. Hubungan yang sehat berkembang ketika kedua belah pihak merasa mereka memberikan kontribusi yang berarti. Ketika kamu membiarkannya menjadi bagian dari proses, kamu tidak mengurangi peranmu. Sebaliknya, kamu memperkaya dinamika hubungan kalian. Ini bukan tentang siapa melakukan apa, tetapi tentang membangun fondasi rasa hormat dan kepercayaan yang saling menguatkan. Seperti kata Epictetus, keseimbangan adalah kunci dari semua kebajikan. Jadilah murah hati, tetapi jangan sampai berlebihan hingga dia merasa seperti penonton dalam hubungannya sendiri. Pimpin dengan tujuan, tetapi ciptakan ruang agar dia bisa melangkah dan mendukungmu. Hubungan yang paling sehat tidak dibangun oleh satu orang yang memberikan segalanya sementara yang lain hanya menerima. Hubungan itu dibangun oleh dua orang yang merasa sama-sama dihargai dan penting dalam hidup satu sama lain. Karena pada akhirnya, seorang wanita tidak hanya ingin dijaga. Dia ingin merasa seperti mitra, rekan setara, dan pencipta bersama dalam kehidupan yang sedang kalian bangun. Ketika kamu menemukan keseimbangan itu, koneksi yang kalian miliki akan menjadi tak tergoyahkan. Bagaimana menurutmu tentang ide keseimbangan dalam hubungan ini? Pernahkah kamu merasa seperti melakukan terlalu banyak atau mungkin kurang berkontribusi? Bagikan perspektifmu di kolom komentar. Atau jika kamu bingung harus menulis apa, cukup ketik keseimbangan adalah kunci. Refleksi ini bisa membuka pintu untuk pemahaman yang lebih dalam, baik untuk dirimu sendiri maupun orang lain di komunitas kita. Ayo mulai percakapan, wawasanmu mungkin menginspirasi orang lain. Nomor 3, rahasia membuatnya merasa dibutuhkan. Ada satu kebenaran mendalam tentang hubungan yang mungkin belum kamu sadari. Rahasia untuk memenangkan hati seorang wanita bukanlah lewat gestur besar atau hadiah mewah. Itu jauh lebih sederhana namun lebih bermakna, dia perlu merasa dibutuhkan. Dia ingin tahu bahwa dia memiliki peran dalam hidupmu yang tak tergantikan, bahwa kehadirannya memberikan kontribusi yang berarti bagi duniamu. Ketika dia membantu atau melayanimu,
itu bukan hanya tentang tugas-tugas seperti melipat pakaian, memasak, atau mengatur jadwalmu. Tindakan-tindakan itu adalah cara dia berkata, "Aku adalah bagian dari duniamu, dan aku berarti untukmu." Itulah bahasa cintanya, cara dia membangun koneksi. Namun, disinilah banyak pria tanpa sadar membuat kesalahan. Kamu mungkin berpikir, "Aku tidak ingin merepotkannya," atau "Aku bisa mengatasinya sendiri, ini bukan masalah besar." Lalu kamu mengambil alih segalanya sendiri, seolah-olah kemandirian adalah kebanggaanmu. Tapi tanpa sadar, kamu mengirim pesan yang salah, "Aku tidak membutuhkanmu." Bayangkan skenario ini, kamu sedang sibuk dengan pekerjaan, mengejar tujuan pribadi, dan menghadapi tanggung jawab sehari-hari. Dia melihat kamu stres dan menawarkan bantuan, mungkin sesuatu yang sederhana seperti mengantar barang, merapikan catatan, atau sekadar mendengarkan keluhanmu. Tapi alih-alih menerimanya, kamu menolaknya dengan berkata, "Aku bisa urus sendiri." Awalnya, dia mungkin menghormati kemandirianmu. Tapi seiring waktu, jika dia terus merasa dikecualikan dari berkontribusi, perlahan sesuatu berubah. Dia mulai merasa tidak diperlukan, seolah-olah kehadirannya tidak membawa perbedaan. Dan ketika seorang wanita merasa tidak diperlukan, itu adalah tanda bahaya bagi hubungan. Dia mungkin masih ada secara fisik, tetapi emosinya mulai menjauh. Dia mungkin mencari cara lain untuk merasa dihargai, entah melalui pekerjaan, hobi, atau bahkan koneksi di luar hubungan. Bukan karena dia tidak peduli, tetapi karena dia ingin merasa seperti bagian penting dari hidupmu. Marcus Aurelius pernah mengingatkan kita untuk menghargai tindakan yang menjaga harmoni dalam hubungan. Harmoni bukan berarti sepenuhnya mandiri atau bergantung, tetapi saling bergantung. Seorang pria stoik memahami bahwa kekuatan bukan berasal dari melakukan semuanya sendiri, tetapi dari membangun koneksi yang didasarkan pada dukungan bersama. Dengan membiarkan dia berkontribusi dalam hidupmu, kamu tidak menunjukkan kelemahan, tetapi kebijaksanaan. Kamu menghargai nilainya dan menciptakan ruang di mana dia merasa dicintai dan diapresiasi. Coba pikirkan cara sederhana untuk melibatkannya dalam hidupmu. Jika dia ingin membantu kamu mengepak barang untuk perjalanan, jangan katakan, "Biar aku saja." Sebaliknya, katakan, "Aku akan senang sekali jika kamu membantu." Kamu selalu ingat hal-hal yang sering aku lupakan. Jika dia menawarkan untuk membawakan makan siang saat kamu sibuk di kantor, jangan tolak. Katakan, "Itu akan sangat berarti untukku. Terima kasih." Jadi, pelajaran pentingnya adalah, jangan mencoba menjadi pulau yang berdiri sendiri. Biarkan dia masuk, izinkan dia berkontribusi, melayani, dan menunjukkan cintanya dengan cara yang berarti baginya. Dengan begitu, hubungan kalian akan semakin kuat. Ketika dia merasa dibutuhkan, dia merasa dicintai. Dan ketika seorang wanita merasa dicintai, dia akan melakukan segalanya untukmu. Itulah ikatan yang seharusnya menjadi tujuan setiap pria stoik untuk dibangun. Nomor 4, permintaan kecil, koneksi besar. Mari kita bahas salah satu cara paling sederhana, tapi sering diabaikan, untuk memperkuat hubungan dengan seorang wanita, membuat permintaan kecil yang bermakna. Mungkin terdengar berlawanan dengan intuisi. Bukankah hubungan itu tentang apa yang bisa kamu lakukan untuknya? Tapi inilah kenyataannya. Ketika kamu memintanya melakukan sesuatu yang kecil untukmu, kamu sebenarnya menciptakan peluang baginya untuk merasa dihargai, dilibatkan, dan berarti dalam hidupmu. Ketika dia bisa berkontribusi, meski hanya dalam hal kecil, itu memperkuat rasa memiliki dalam hubungan kalian. Ini bukan soal tugas itu sendiri, tapi apa yang diwakilinya. Permintaan kecil ini seolah berkata, "Kamu penting bagiku, dan aku percaya padamu untuk berbagi dalam hidupku." Wanita ingin merasa dibutuhkan, tetapi bukan dengan cara yang membebani atau membuatnya kewalahan. Permintaan kecil adalah keseimbangan yang sempurna, cukup ringan untuk dilakukan tanpa tekanan, tetapi cukup bermakna untuk menciptakan rasa kebersamaan. Contohnya, mintalah dia membantu memilih antara dua pakaian sebelum kalian pergi keluar. Ajak dia membuat playlist untuk perjalanan. Berikan peta kepadanya dan katakan, "Aku percaya kamu bisa mengarahkan kita." Gestur kecil ini bukan tentang mendelegasikan pekerjaan. Ini adalah cara untuk menciptakan momen koneksi. Seneca pernah berkata, "Lakukan lebih sedikit, tetapi dengan lebih baik." Ini adalah inti dari kebijaksanaan stoik, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan hindari kerumitan yang tidak perlu. Dalam hubungan,
Ini berarti memahami bahwa gestur besar tidak selalu menjadi cara terbaik untuk membangun keintiman. Seringkali, momen-momen sederhana dan disengaja yang memiliki dampak terbesar. Ketika kamu memintanya untuk terlibat, meski dengan cara kecil, kamu mengatakan, "Aku menghargai kehadiranmu dalam hidupku." Kamu menunjukkan bahwa dia tidak perlu melakukan hal besar untuk berarti bagimu. Kehadirannya, meski dalam hal sederhana, sudah cukup. Yang membuat permintaan kecil ini begitu kuat adalah resonansi emosional yang mereka ciptakan. Ketika dia membantumu, bahkan dalam hal kecil, dia merasa puas. Dia merasa bahwa kontribusinya memperkuat hubungan kalian, yang memperdalam koneksi emosionalnya denganmu. Ini adalah pengingat bahwa cinta bukan hanya tentang pernyataan besar atau tindakan dramatis. Cinta adalah tentang momen sehari-hari, pertukaran kecil yang diam-diam mengatakan, "Kita menjalani ini bersama." Sebagai seorang stoik, kita diajarkan untuk fokus pada apa yang benar-benar penting dan bertindak dengan niat. Fondasi hubungan yang kuat tidak dibangun di atas kegembiraan sementara atau gestur dramatis, tetapi pada konsistensi, kepercayaan, dan momen-momen kebersamaan. Tindakan kecil yang dilakukan dengan tujuan memiliki kekuatan untuk menciptakan ikatan yang langgeng. Dengan mengundangnya masuk ke duniamu, meskipun dalam cara yang tampaknya sepele, kamu menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari hidupmu. Dan ketika seorang wanita merasa bahwa dia memiliki tempat, rasa sayang dan kesetiaannya akan tumbuh dengan alami. Jadi, lain kali ketika kalian bersama, temukan cara kecil untuk melibatkannya. Entah itu membantu membungkus makanan sisa, merencanakan playlist, atau sekadar meminta pendapatnya. Momen-momen kecil ini bisa menciptakan hubungan yang kuat dan bermakna. Karena pada akhirnya, cinta bukan tentang hal-hal besar, tetapi tentang tindakan kecil yang konsisten yang berkata, "Kamu berarti bagiku." Sekarang giliranmu. Apa pendapatmu tentang pendekatan ini? Pernahkah kamu mencoba membuat permintaan kecil yang bermakna untuk memperdalam hubungan, atau mungkin merasakan bagaimana momen-momen kecil ini memperkuat hubungan? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Refleksikan apa yang paling berkesan bagimu, atau cukup tuliskan hal kecil yang membangun cinta. Wawasanmu tidak hanya akan menambah nilai pada percakapan ini, tetapi juga menginspirasi orang lain di komunitas kita untuk melihat keindahan dalam kesederhanaan. Ayo teruskan pembicaraan ini. Nomor 5, mengapa wanita menginginkan pria yang memimpin? Wanita secara alami tertarik pada pria yang bisa memimpin. Tapi mari kita perjelas, kepemimpinan dalam hubungan bukan tentang menjadi otoriter, memerintah, atau mendominasi. Kepemimpinan adalah tentang memiliki kepercayaan diri untuk membimbing hubungan dengan kejelasan, tujuan, dan arah yang jelas. Bayangkan ini, kamu sedang dalam perjalanan jauh dengan seseorang. Pengemudinya memiliki peta yang jelas, tahu tujuan, dan membuat keputusan dengan percaya diri sepanjang perjalanan. Rasanya aman, bahkan menyenangkan, untuk berada dalam perjalanan itu. Sekarang bayangkan sebaliknya, seorang pengemudi yang ragu-ragu di setiap belokan, sering berhenti untuk memeriksa arah, dan bimbang di setiap persimpangan. Ketidakpastian seperti itu membuat perjalanan terasa tidak nyaman dan menghilangkan kesenangannya. Prinsip yang sama berlaku dalam hubungan. Ketika seorang pria tahu apa yang dia inginkan dalam hidup dan mengundang wanita untuk ikut dalam perjalanannya, wanita merasa aman, dihargai, dan bersemangat. Tapi ketika pria ragu-ragu, pasif, atau tidak yakin pada dirinya sendiri, itu menciptakan keraguan. Wanita mungkin mulai mempertanyakan kemampuanmu untuk membawa hubungan ke arah yang lebih baik, dan dengan keraguan itu, daya tarik pun perlahan memudar. Kepemimpinan bukan berarti memberi perintah atau selalu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kepemimpinan adalah tentang menunjukkan otoritas yang tenang, kemampuan untuk mengambil inisiatif, membuat keputusan, dan tetap tenang apapun situasinya. Bayangkan saat merencanakan kencan, seorang pria yang memimpin mungkin berkata, "Aku tahu minggu ini berat untukmu, jadi aku sudah merencanakan sesuatu yang santai. Aku akan jemput kamu jam 7. Bandingkan dengan seseorang yang berkata, "Kamu mau ngapain malam ini? Aku terserah, kamu aja yang pilih." Pendekatan pertama menunjukkan kepedulian, ketegasan, dan usaha. Pendekatan kedua malah memberikan beban pengambilan keputusan kepada wanita, yang bisa terkesan malas atau pasif. Ketidaktegasan tidak hanya membuat frustrasi, tetapi juga tidak menarik. Wanita ingin merasa bahwa mereka berada di tangan seseorang yang tahu apa yang mereka inginkan dan bagaimana mencapainya. Jika kamu tidak yakin tentang kariermu,
tujuan hidupmu, atau bahkan tempat makan malam, itu bisa memberi sinyal kurangnya arah. Ini bukan berarti kamu harus memiliki semua jawaban. Hidup penuh dengan ketidakpastian, bahkan pemimpin terbaik pun menghadapi situasi sulit. Tapi seorang pemimpin sejati tidak menghindar dari membuat keputusan sulit atau mengambil tanggung jawab. Epictetus mengingatkan kita bahwa kepemimpinan sejati berakar pada ketenangan. Seorang pemimpin tetap tenang, tegas, dan berpijak kuat meskipun di tengah kekacauan. Dalam hubungan, ini berarti tetap tenang dan berpikiran jernih selama perselisihan, bertanggung jawab atas tindakanmu, dan menunjukkan konsistensi antara kata dan perbuatanmu. Jika kamu ingin menjaga dan memperkuat daya tarik, fokuslah untuk menjadi pemimpin dalam hubunganmu. Tunjukkan bahwa kamu memiliki arah hidup dan ingin dia berada di sisimu saat melangkah maju. Jadilah tegas, penuh perhatian, dan tetap tenang bahkan dalam situasi sulit. Ketika kamu memimpin dengan tujuan dan kepercayaan diri, kamu tidak hanya memenangkan rasa hormatnya tetapi juga memperdalam kepercayaannya dan kasih sayangnya. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, itulah yang diinginkan setiap wanita, seorang pria yang tahu kemana dia pergi dan mengajaknya ikut dalam perjalanan itu. Nomor 6, mengapa aku butuh kamu, adalah kalimat yang paling kuat. Pernahkah kamu mengatakan kepada pasanganmu, aku butuh kamu? Bagi banyak pria, kata-kata ini mungkin terasa canggung, seolah-olah mengakui kebutuhan adalah tanda kelemahan. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Kalimat ini memiliki kekuatan luar biasa yang dapat mengubah hubunganmu secara mendalam. Ketika kamu mengatakan kepada seorang wanita, aku butuh kamu, kamu membuatnya merasa istimewa, tak tergantikan, dan sangat diinginkan. Kalimat ini menyentuh keinginan alami seorang wanita untuk berkontribusi, merawat, dan merasa terhubung. Ini bukan hanya sebuah ungkapan, melainkan sebuah undangan yang mengatakan, kamu penting dalam hidupku dengan cara yang tak bisa digantikan oleh siapapun. Pada dasarnya, wanita ingin merasa dihargai. Mereka ingin tahu bahwa kehadirannya dalam hidupmu membawa perubahan. Ketika kamu mengatakan bahwa kamu membutuhkannya, kamu menegaskan bahwa dia memiliki peran yang unik dan penting dalam perjalananmu. Bayangkan situasi ini, kamu sedang menghadapi masa sulit di tempat kerja. Alih-alih memendam semuanya sendiri, kamu berkata, aku butuh pandanganmu tentang ini. Aku percaya dengan penilaianmu. Apa yang terjadi? Kamu tidak hanya berbagi beban, tetapi juga memperkuat ikatan antara kalian. Bandingkan dengan mencoba menangani semuanya sendiri. Meskipun kemandirian itu mengagumkan, terkadang hal ini justru mengirimkan pesan yang salah, yaitu bahwa kamu tidak menghargai masukan atau kehadirannya. Lambat laun, hal ini bisa menciptakan jarak emosional. Banyak pria ragu untuk mengungkapkan kebutuhan mereka karena merasa itu tanda kelemahan. Tapi inilah kebenarannya, kekuatan sejati ada dalam kerentanan. Pria yang dengan percaya diri bisa mengatakan, aku butuh kamu, bukanlah lemah. Dia cukup percaya diri untuk mengakui pentingnya koneksi. Inilah bentuk kekuatan yang menarik perhatian orang lain. Ini bukan tentang arogansi atau keinginan untuk selalu mandiri. Ini adalah kejelasan niat, sebuah kebijaksanaan stoik yang menunjukkan bahwa kamu tahu siapa dirimu, kemana tujuanmu, dan betapa berharganya memiliki dia di sisimu. Ketika kamu mengatakan, aku butuh kamu, kamu tidak kehilangan kendali. Kamu justru menunjukkan rasa percaya dan hormat. Kamu berkata, aku menghargai apa yang kamu bawa ke dalam hidupku, dan aku melihatmu sebagai mitra dalam perjalanan ini. Keterbukaan semacam ini menciptakan persatuan dan memperkuat hubungan. Ada cara praktis untuk menggunakan, aku butuh kamu, dalam berbagai momen, yang dapat mempererat hubungan dan menunjukkan penghargaan yang tulus. Misalnya, saat membuat keputusan besar, ketika menghadapi pilihan penting, mintalah pendapatnya untuk membuatnya merasa dihargai dan terlibat. Kamu bisa berkata, aku butuh pendapatmu tentang ini. Kamu selalu punya cara pandang yang unik. Dalam momen emosional, ketika hidup terasa berat, memberitahu dia bahwa kamu menghargai dukungannya bisa mempererat hubungan. Ungkapkan dengan tulus, seperti, aku butuh kamu sekarang. Kehadiranmu berarti segalanya buatku. Mengatakan, aku butuh kamu, tidak berarti kamu bergantung padanya untuk kebahagiaan atau kesuksesanmu. Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa kamu memahami kekuatan dari saling mendukung. Dengan mengakui kebutuhanmu akan dirinya, kamu menciptakan kemitraan yang dibangun di atas rasa percaya dan saling menghormati. Kamu menunjukkan bahwa dia bukan hanya pengamat dalam hidupmu,
tetapi bagian yang sangat penting darinya. Sekarang, bagaimana menurutmu? Pernahkah kamu menggunakan kalimat, "Aku butuh kamu," dalam cara yang bermakna? Apa dampaknya, jika kamu hanya merenungkan ide ini, luangkan waktu untuk berbagi pandanganmu? Atau, jika kamu bingung mulai dari mana, cukup tuliskan, "Kekuatan sejati ada dalam kerentanan." Siapa tahu, wawasanmu dapat menginspirasi orang lain yang membaca ini, dan bersama-sama kita menciptakan ruang untuk tumbuh dan terhubung lebih baik. Nomor 7, mengapa nada suara itu segalanya? Mari kita bahas sesuatu yang sering diabaikan oleh banyak pria, namun memiliki dampak besar dalam hubungan, nada suara. Cara kamu mengucapkan sesuatu seringkali lebih penting daripada kata-kata itu sendiri. Ini bukan hanya soal menyampaikan apa yang kamu inginkan, tetapi tentang bagaimana cara kamu menyampaikan itu dan bagaimana hal tersebut membuatnya merasa. Coba pikirkan, bahkan permintaan terkecil pun bisa terdengar kasar atau mengabaikan jika nada suara kamu terkesan tajam atau menuntut. Sebaliknya, nada yang hangat dan ceria bisa mengubah momen biasa menjadi kesempatan untuk terhubung. Contoh, perhatikan dua cara mengajukan permintaan yang sama. Ambilkan remote itu. Remote-nya jauh di sana, tolong ambilkan ya. Keduanya menyampaikan permintaan yang sama, tapi yang pertama terasa seperti perintah, sementara yang kedua terasa lebih mengundang. Perbedaannya sangat halus, tapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Bagi wanita, konteks emosional itu sangat penting. Mereka sangat peka terhadap subteks dari cara sesuatu diucapkan. Nada yang kasar atau mengabaikan bisa membuatnya merasa tidak dihargai atau tidak penting. Sebaliknya, nada yang ringan dan baik hati memberitahu dia, "Aku menghargai dan menghormati kamu, bahkan dalam hal-hal kecil." Ini adalah cara sederhana namun efektif untuk menunjukkan perhatian dalam interaksi sehari-hari. Nada suara adalah cerminan dari keadaan emosionalmu. Jika kamu sedang stres, tidak sabar, atau teralihkan, mudah bagi perasaan-perasaan tersebut untuk terbawa dalam kata-katamu. Masalahnya, nada yang tajam bisa membangun tembok di mana seharusnya ada jembatan. Jika kebiasaan ini terus berlanjut, bisa merusak kepercayaan dan kasih sayang. Sebaliknya, nada yang tenang dan terkendali menguatkan rasa aman dan kedekatan. Ketika kamu merasa kesal, coba berhenti sejenak dan tarik napas sebelum berbicara. Momen sekejap ini memberi kesempatan untuk mereset nada suara kamu dan memilih kata-kata dengan lebih bijaksana. Selain itu, berlatihlah untuk bersikap ceria agar bisa meredakan ketegangan dan membuat momen sehari-hari lebih menyenangkan. Misalnya, daripada mengatakan, "Kamu selalu terlambat," cobalah mengatakan, "Apa kamu sedang menguji kesabaranku hari ini?" Soalnya sudah berhasil. Fokuskan juga untuk menggunakan bahasa inklusif, seperti, "Mari kita cari solusi bersama." Ini jauh lebih terasa sebagai bentuk kerjasama daripada mengatakan, "Kamu yang harus memperbaikinya." Dengan menggabungkan pendekatan-pendekatan ini, kamu bisa menguasai nada suara kamu dan membangun hubungan yang lebih dalam. Ketika kamu menguasai nada suara, kamu tidak hanya menghindari konflik, tetapi juga aktif membangun hubungan dan kepercayaan. Ini menunjukkan bahwa kamu peduli dengan bagaimana kata-katamu memengaruhi dia dan kamu berkomitmen untuk menciptakan lingkungan emosional yang positif. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa kebaikan itu tak terkalahkan, asalkan tulus. Ketika kamu memilih nada yang menyampaikan kebaikan dan rasa hormat, kamu tidak hanya berbicara, tetapi juga terhubung. Mengendalikan nada suara adalah tanda dari ketenangan sejati, cara halus namun mendalam untuk menguasai emosi sekaligus memperkuat ikatanmu dengannya. Jadi, lain kali ketika berbicara, ingatlah ini, nada yang tepat tidak hanya didengar, tetapi dirasakan. Dan ketika dia merasakan perhatian dan rasa hormatmu dalam setiap interaksi, dia akan lebih tertarik padamu dengan cara yang tak bisa diungkapkan hanya dengan kata-kata. Karena pada akhirnya, bukan hanya apa yang kamu katakan, tetapi bagaimana kamu mengatakannya. Nomor 8, tunjukkan rasa terima kasih, lihatlah dia bersinar. Setiap kali dia melakukan sesuatu untukmu, sekecil apapun itu, tunjukkan bahwa kamu menghargainya. Ucapan terima kasih yang tulus bisa membuatnya merasa lebih berharga daripada yang kamu bayangkan. Mengapa? Karena wanita berkembang dalam suasana di mana usaha mereka dihargai. Baik itu hal besar seperti merencanakan liburan akhir pekan, atau hal kecil seperti membawakanmu secangkir kopi, pengakuan itu sangat penting. Ketika kamu mengungkapkan rasa terima kasih, kamu mengatakan padanya,
Aku melihatmu, aku menghargaimu, dan aku menghargai apa yang kamu bawa dalam hidupku. Itu adalah pesan yang sangat kuat. Bayangkan dia telah berusaha untuk membuat harimu lebih mudah, mungkin dia membeli sesuatu yang kamu butuhkan atau mengingatkan detail kecil yang kamu lupakan. Tanpa rasa terima kasih, hal-hal ini mungkin dianggap biasa atau bahkan diharapkan. Tetapi ketika kamu berhenti sejenak dan mengatakan, "Terima kasih sudah memikirkan aku," itu sangat berarti, itu lebih dari sekadar mengakui tindakannya. Kamu sedang memperkuat peranannya dalam hubungan kalian. Bagi wanita, kata-kata itu menvalidasi usaha mereka dan membuat mereka merasa dihargai. Dan ketika seorang wanita merasa dihargai, dia secara alami akan merasa lebih termotivasi untuk memberikan lebih banyak cinta dan perhatian dalam hubungan tersebut. Sebaliknya, jika rasa terima kasih tidak ada, bisa muncul perasaan diabaikan. Seiring waktu, bahkan orang yang paling memberi pun bisa merasa tidak dihargai jika usaha mereka tidak diperhatikan. Marcus Aurelius menulis, "Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki." Rasa terima kasih bukan hanya tentang ucapan yang menyenangkan, tetapi juga sebuah praktik. Sebagai seorang stoik, kita tahu betapa kuatnya fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, dan salah satu cara termudah untuk memperkuat hubungan adalah dengan secara sengaja mengungkapkan apresiasi atas hal-hal baik yang ada di dalamnya. Rasa terima kasih bukanlah kelemahan, melainkan kebijaksanaan. Ini menunjukkan bahwa kamu tidak menganggap remeh apa yang kamu miliki dan bahwa kamu menghargai orang-orang yang membuat hidupmu lebih baik. Rasa terima kasih memiliki efek yang luar biasa. Ketika dia merasa dihargai, dia bersinar dengan kebahagiaan, dan energi positif itu kembali ke dalam hubungan kalian. Dia akan lebih termotivasi untuk memberikan lebih banyak, lebih terinspirasi untuk terhubung, dan lebih merasa aman dalam ikatan yang kalian miliki. Ini bukan hanya tentang apa yang dia lakukan untukmu, tetapi tentang mengakui nilainya sebagai pasangan dan mengungkapkannya secara teratur. Sebagai seorang stoik, kita berfokus pada menciptakan kedamaian dan keharmonisan batin. Rasa terima kasih adalah dasar dari praktik tersebut. Dengan menghargai orang di sekitar kita, kita membangun rasa kebersamaan dan koneksi. Epictetus mengingatkan kita, dia adalah orang bijaksana yang tidak meratap untuk apa yang tidak dimiliki, tetapi bersyukur untuk apa yang dimiliki. Dalam hubungan, kebijaksanaan ini mengingatkan kita untuk fokus pada yang baik dan mengungkapkan terima kasih untuk itu. Jadi, luangkan waktu untuk mengucapkan terima kasih dan lihatlah dia bersinar dengan pengetahuan bahwa dia dihargai dan bahwa dia sangat berarti bagimu. Nomor 9, berikan dia peran dalam dunia Anda. Mari kita bahas inti dari apa yang sangat diinginkan wanita dalam hubungan, peran dalam dunia Anda. Ini lebih dari sekadar romansa atau teman hidup. Pada dasarnya, seorang wanita ingin merasa bahwa dia berkontribusi dalam misi hidup Anda, bahwa kehadirannya dalam hidup Anda tidak hanya dihargai, tetapi juga esensial. Baik itu hal sederhana seperti membantu Anda mengatur minggu Anda, atau hal besar seperti mendukung tujuan hidup Anda, dia perlu tahu bahwa dia bagian dari perjalanan itu. Ketika dia merasa bahwa usahanya berarti, hubungan kalian akan semakin kuat. Begitu juga dengan ikatan di antara kalian. Memberi dia peran yang berarti dalam hidup Anda tidak berarti memberinya tugas atau tanggung jawab, tetapi mengundangnya untuk menjadi bagian dari gambaran besar. Misalnya, jika Anda sedang bekerja untuk mencapai tujuan pribadi, seperti membangun bisnis atau berlatih untuk maraton, bagikan visi Anda dengannya. Katakan, "Ini penting bagi saya, dan dukunganmu sangat berarti. Saya ingin kamu ikut dalam perjalanan ini." Ini bukan berarti Anda menginginkannya untuk mengerjakan semua pekerjaan berat, tetapi Anda menghargai masukan, dukungan, dan kehadirannya. Tanpa rasa keterlibatan ini, dia mungkin mulai merasa seperti penonton dalam hidup Anda, bukan peserta aktif. Seiring berjalannya waktu, ketidaknyamanan ini bisa menimbulkan rasa frustrasi atau perasaan tidak penting. Mulailah dengan berbagi visi Anda dan biarkan dia mengetahui impian serta tujuan Anda, sambil menekankan bagaimana dukungannya memberi inspirasi agar Anda terus melangkah maju. Misalnya, Anda bisa mengatakan, "Saya berpikir untuk memulai proyek baru ini, dan saya ingin mendengar pendapatmu tentang hal ini." Selain itu, berikan dia kesempatan untuk berkontribusi dengan cara yang sesuai dengan kekuatan atau minatnya. Jika dia ahli dalam organisasi, Anda bisa memintanya membantu merencanakan atau mengatur acara. Jika kreativitasnya menonjol, ajak dia untuk berbagi ide dalam proyek Anda.
Jangan lupa untuk merayakan kontribusinya dengan mengakui nilai yang dia bawa dan bagaimana itu membuat perbedaan dalam hidup Anda. Sebuah komentar yang tulus seperti, "Kamu benar-benar membantu saya memikirkan hal ini, saya tidak bisa melakukannya tanpa bantuanmu," bisa sangat berarti. Ajak dia untuk terlibat dalam keputusan sehari-hari, karena bahkan momen kolaborasi kecil pun dapat memperkuat ikatan kalian. Misalnya, Anda bisa bertanya, "Bagaimana menurutmu tempat ini untuk perjalanan kita berikutnya? Pendapatmu selalu membantu saya dalam mengambil keputusan." Pikirkan tentang ini, jika hidup Anda seperti kapal, dia tidak hanya ingin menjadi penumpang, dia ingin merasa menjadi bagian dari awak kapal, membantu menavigasi dan mengarahkan perjalanan ke depan. Ketika dia tahu bahwa tindakannya berkontribusi pada kesuksesan dan kebahagiaan Anda, itu menumbuhkan rasa tujuan dan rasa memiliki. Ini tidak hanya bermanfaat untuk dirinya, tetapi juga memperkuat hubungan kalian secara keseluruhan. Seperti yang ditulis oleh Marcus Aurelius, apa yang tidak baik untuk sarang, tidak bisa baik untuk lebah. Artinya, ketika kalian berkembang sebagai tim, keduanya akan mendapatkan manfaatnya. Mengundangnya ke dalam dunia Anda bukan tentang ketergantungan, tetapi tentang menciptakan keharmonisan. Anda memberinya peran yang memungkinkan dia mengekspresikan cinta, dukungan, dan kekuatannya, sambil tetap setia pada misi dan tujuan hidup Anda. Bayangkan Anda sedang memulai tujuan kebugaran baru, alih-alih melakukannya sendirian, ajak dia untuk bergabung. Katakan, "Saya berpikir untuk memulai rutinitas latihan baru, maukah kamu bergabung atau membantu merencanakan jadwalnya?" Atau jika Anda meluncurkan proyek kreatif, minta pendapatnya, "Saya sedang mengerjakan desain ini, menurutmu bagaimana?" Kamu selalu bisa melihat detail yang saya lewatkan. Undangan kecil seperti ini membuatnya merasa dihargai dan terlibat, memperkuat hubungan kalian. Wanita tidak hanya ingin berdiri di samping dan menyaksikan kesuksesan Anda, mereka ingin merasa menjadi bagian dari perjalanan itu. Ketika Anda memberinya peran yang berarti dalam dunia Anda menciptakan kemitraan yang didasarkan pada rasa saling percaya, hormat, dan pertumbuhan bersama. Ketika dia merasa menjadi bagian esensial dari misi Anda, ikatannya dengan Anda semakin dalam, dan begitu juga dengan kekuatan hubungan kalian. Karena pada akhirnya, sebuah hubungan bukan hanya tentang dua orang yang berdampingan, tetapi tentang membangun hidup bersama, di mana kedua pasangan merasa terlihat, dihargai, dan tak tergantikan. Itulah ikatan yang bertahan lama. Jadi, kesimpulannya, jika seorang wanita tidak merasa melayani atau menyenangkan Anda, itu bukan karena dia tidak ingin melakukannya, tetapi karena Anda belum memberinya kesempatan. Ketika Anda memimpinnya dengan tujuan, menunjukkan bahwa dia dibutuhkan dan dihargai, dan menciptakan ruang yang aman bagi dia untuk berkembang, hubungan kalian akan semakin dalam dan kuat secara alami. Ingat, hubungan berkembang ketika kedua pasangan saling mengeluarkan yang terbaik dari satu sama lain. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, luangkan waktu untuk menekan tombol suka. Itu sangat membantu saluran ini untuk menjangkau lebih banyak orang. Jangan lupa untuk berlangganan agar tidak ketinggalan konten-konten tentang hubungan, kepemimpinan, dan pertumbuhan pribadi. Saya juga ingin mendengar pendapat Anda, apa yang paling berkesan bagi Anda. Tinggalkan komentar di bawah, dan mari kita lanjutkan percakapan ini. Sebelum pergi, lihat juga video yang disarankan di layar Anda, karena mereka penuh dengan lebih banyak strategi dan pelajaran untuk membantu Anda meningkatkan hubungan Anda. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.